Ngapain mas? Biasa mas, BO, ya kan? Baca berita Horor. ya. Oke, malam ini kita kembali lagi dengan kita berdua, mas siapa? Elvin Presley. Ya, dengan saya, Sagap KRNW. Ya, iya. Kali ini kita bakalan ngapain mas di sini nih? Jadi ini kan mumpung udah malam banget ya, udah jam 1. Malam jam 1 ya? Udah jam 1 ya, bener kan? Iya, bener banget. Dari jam 1 ditambah lagi nih malam Jumat ya kan? Oh, Ini emang bener-bener horor sih. epic ya? Salah satu tempat bersejarah Iya, sejarah banget di sini. dan horor. Hmm. Lihat aja di belakang. Ya nih, belakangnya kayak gini nih. Itu ada lampu old school banget kan? Kayak zaman Belanda gitu. Sering digunakan untuk apa mas? Dulu tuh buat nikahan, band-bandan, wayangan juga. Wayangannya dulu horor banget. Malam-malam ada wayangan coba. Padahal nggak ada yang gini-gini. Cuma ada suara gendang sama Gini. itunya gamelannya aja. Tung ting tung ting tung ting tung tang tung tang dung. Akang gendang. Kalau saya bilang muter-muter ya. Jadi rulesnya tuh kita bakal bacain berita gantian. Pertama aku, keduanya si dia. Ya, keduanya saya. Dan nanti itu akan dilakukan masing-masing ya. Jadi kita bakal sendiri-sendiri. menjawab beberapa lah pokoknya berita yang begitu menurut Anda horor. Iya, apalagi beritanya itu udah nyampe kemana-mana ceritanya. Iya, ya viral ya. Iya, viral, cukup viral lah. Ditambah lagi, misal nanti kalau gue yang bacain berita, Toirnya ngilang. Iya. Dia Jadi, jalan-jalan, nanti dikasih kita waktu buat bakalan hilang. ganti-gantian. Iya. Nggak bareng soalnya kan. Karena kita nggak mungkin barengan men. Iya, Kita udah soalnya- punya masing-masing. Heeh. Dan kita bukan. Dan ini udah tambah merinding sih ya, udah jam 1, berduaan doang, ditambah mau hujan ginian. Hujan, Dingin tadi. banget kan? Tapi kok bawahnya sumuk gini. Panas. Aduh, ada suara cicak tuh. Anjay. Gila lah ini pokoknya. Ya, pokoknya saksikan aja nanti ya teman-teman. Keterusannya. Oke. Setelah gue ditinggal Tohir ya. Tohir jahat banget sumpah. Gue ditinggal di sini sendirian. Ini gue bakal bacain cerita pertama. Ini cerita touring sih, rombongan Vespa. Dia dari Bekasi ke Jogja lewatnya Alas Roban gitu. Nah, terus malah ketemu yang kayak gitu-gitu. Ceritanya ini dari rombongan Vespa. Jalur yang dia lewatin itu pertama dari Bekasi, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, nah terus Alas Roban, terus Bawang, kemudian Mutung, Temanggung, Secang, Magelang, terus baru Jogja kan. Sebelum dia lewat Alas Roban, perjalanannya masih pas nyampe Tulungagung itu biasa aja. Nah pengendara Vespa itu mulai ngerasain mencekam lihat Alas Roban itu sekitaran jam 11 malam lah pas nyampe Banyu Putih. Nah, salah satu itu Agung dan salah satu temannya itu terpisah karena dia beli minum. Nah, setelah dia beli minum itu, dia ngerasa lama banget, terus dia disamperin kan. Wah, udah nggak ada yang beres nih, disamperin sama temannya. Terus udah sekitaran 10 menit, dia nyampe. Pas pertigaan itu masih rame, lurus dan lain-lain. Terus, anjing, gue takut. Dia tuh kayak temennya tuh ngeliat penampakan, langsung dia klakson teman-teman yang lainnya. Nah pas dia itu lewat, anjay gue takut anjing. Serius. Masuk. Anjing. Aduh, gak kuat. Asu. Kayak ada yang ngeliatin. Gue lanjutin ya ceritanya. Aduh, gue takut beneran nih. Jadi tuh temennya itu pas dia jalan mau nyamperin temennya,
Nah, yang teman mau nyamperin si Agung itu dia ngeliat kuntilanak terbang gitu. Nah, dia tuh mikirnya, aduh, nih si Agungnya udah mikir gak bener nih sama yang warung yang dia beli minum. Soalnya yang jual itu ibu-ibunya ketawa-ketawa mulu, senyum-senyum mulu kan. Tapi si Agungnya itu tetapan positive thinking. Gak apa-apa lah, gak apa, paling cuman biasa aja. Nah, terus percaya nggak percaya ya, botol minum yang dia beli itu, yang jadi botol penuh itu jadi botol kosong, kotor kayak udah lama gitu loh. Nah, anjay, apa itu anjing. Nah, setelah itu teman-temannya malah pada ketawain, lu beli air minum kok malah kayak gitu kosong lain-lain. Nah, pas setelah itu dia tetepan lanjutin perjalanan kan. Aslinya teman-temannya udah pada nggak kuat buat ngelanjutin alas robannya itu, dia kayak pengen berhenti gitu. Tapi tetepan kayak pas perjalanan dilanjutin, terus kayak dia liat kuntilanak terbang di sebelahnya dia terus ngikutin gitu. Anjing, gua merinding. Anjay. Fuck. Alas roban itu kan lo tau kan, alas itu hutan kan, roban itu lebat. Wah, itu emang bener-bener yang jalannya itu di Pantura, gede, gelap, hutannya, masa ampun, nakutin lah pokoknya. Gue pernah juga liat situ, emang horor sih di situ. Nah, yang itu sih yang dirasain Agung sama teman-temannya pas dia touring lewat situ. Nah, ini selepas dari ceritanya si pengendara Vespa itu juga, gue pernah sih touring dari Semarang mau ke Pati kan. Itu emang kayak gue nggak ada izin sama orang tua dulu. Udah lah, gue langsung touring aja. Nah kan kalau kita perjalanan jauh nggak ada izin sama orang tua kan, pasti bakal ada kenapa-kenapa gitu kan. Nah, sebelumnya itu gue kayak ngelakuin pantangan Jawa dulu. Gue berangkat kan dari Semarang itu sekitaran jam 7 malam. Itu sebelumnya itu kayak emang rumah berantakan, kotor. Nah, pas maghrib gue itu malah nyapu. Gue nyapu maghrib kan, emang di pantangan orang Jawa sendirian gak boleh nyapu malam-malam kan, pas maghrib apa pula itu nggak boleh. Nah, gue tetep nyapu maghrib itu, yang penting gue berangkat touring rumah bersih. Udah, gue berangkat, udah perjalanan, gue sambil minum juga sama teman-teman gue, minum congyang dan lain-lain kan. Makin malam udah nyampe Pantura mana ya, anjay, udah nyampe Pantura itu gue kayak motor cafe racer gue makin berat. Itu udah motor enteng, udah kenceng lah, gue kenceng tapi kayak ada yang berat gitu. Nah, terus teman gue sendiri cerita itu yang dari belakang kayak gue bawa tas putih gitu. Terus disamperin, pas nyampe berhenti di lampu merah kan ditanyain, loh tasmu mana? Lah kan emang aku nggak bawa tas. Terus, loh tadi kamu kayaknya bawa tas putih. Nggak ada, serius. Oh yaudah, berarti bukan apa-apa, udah lanjut aja. Nah, gue lanjut lagi, udah sampai sekitaran jalan Pantura Kudus. Itu rem gue tiba-tiba potong. Udah tiba potong di tengah jalan, gue sendirian. Gue berusaha benerin motor itu. Terus kayak ada bayangan putih-putih berdiri di depan gue. Anjing, itu gue lagi benerin motor. Gue gak kuat gue bercerita. Gue pas berhenti benerin rem gue itu yang lagi potong gitu kan, gue benerin, kok kayak ada teman gue kira teman gue dulu, langsung namanya si Brian kan, gue panggil, lah ngapain lu di sini Yan, benerin sini, bantuin. Terus dia nggak nyaut, dia diem aja kan, soalnya si Brian juga tuh pakai baju putih kan. Udah habis itu gue nengok ke atas, rambutnya panjang anjing gak kuat. Nah, setelah itu
gue benerin, gue nggak kuat, langsung gue lari. Wah, motor gue langsung gue tinggal. Gue tinggal, langsung lari ke sekitaran ada warung. Langsung aku cerita, Pak, tolong bantuin benerin motor gue. Remnya potong, Pak. Terus si bapaknya kayak malah takut sendiri. Anjing. Apa itu anjing? What the fuck. Oh, anjing, merinding. Asu, apa yang lempar anjing? Anjingnya ada yang lemparin anjing. Jangan diterusin dong lemparnya. Gini kan horor anjing. Gue mau cerita malah datang beneran orangnya. Nah, abis itu bapaknya gak mau nolongin. Soalnya dia tanya, motornya di mana mas? Soalnya agak kisaran 500 meteran lah gue lari kan. Soalnya ada warung di situ. Gak tahu motor gue ketinggal, mau dimaling, mau diapain, gak peduli. Soalnya emang bener-bener gue ngeliatin itu rambut panjang, cuman kayak mukanya hancur gitu. Setelah itu bapaknya gak mau nolongin, gue lari lagi. Ke tempat warung yang lainnya. Terus ada bapaknya mau nolongin. Ya guys, di sini Terus gue cerita tempat motor gue di saya nungguin Alpin. situ. Jaraknya itu Terus bapaknya sekitar langsung cerita juga, masnya motornya di situ ya? meter, Di kayaknya situ hati-hati, lebih lah Mas. pokoknya. Jadi saya bakalan nungguin di Aslinya sini. aku juga Dan- takut mas buat nolongin Oke, masnya. sebentar lagi. Bentar ya mas, nungguin Mungkin teman orangnya yang lainnya bakalan dulu. Soalnya Ya udah beberapa itu emang menit tempatnya ya. horor mas. Orangnya gimana ya? Udah gitu langsung Menurut gue kalian nelponin gimana, teman gue guys? kan, Orangnya? langsung disamperin teman-teman. Ya ntar Langsung bakalan dibenerin tahu di situ. sendiri lah ekspresinya. Udahlah, itu Nah, emang Ini mana perjalanan nih, yang- baik-baik aja nggak ya? horor sih buat kalian-kalian yang pengendara motor, touring. Pokoknya sebelum berangkat baca bismillah sama minta izin sama orang tua dulu aja lah. Itu emang parah sih perjalanan gue yang ke situ. Udahlah nih kayaknya udah gak kuat, gantian si Tohir aja yang gue telepon biar Tohirnya yang kesini. Bentar. Halo, Weh, Ir, halo? buruan sini Ir. Oh, udah kelar? Gimana? Langsung Masih Ir. hidup? Iya. Sumpah parah anjing. Kirain Tahu udah kayak diambil dilemparin, sama tahu, nenek anjing. gayung. Buruan. Ya udah abis ini ke situ ya. Sumpah sini ya. Oke, siap. Oke. Saya bakalan samperin Elpin ya kan. Dia sepertinya ketakutan sekali, teman-teman, ya kan. Bagaimana ekspresinya? Mari kita samperin ke sana. Oke, ayo yuk. Mana si Tohir sih anjing, katanya depan doang malah ngilang. Nah, tuh. Sini, Ir. Cepetan. Sini. Ayo. Cepetan, gue ceritain. Langsung, ayo sini. Anjing, sini. Kalau baca berita di sini, Gimana tadi perasaannya? gue gila. Tangannya kenapa nih? Ya, Perlu di dokter Mas besok ya. Cek di Ini- dokter. lemas parah sih anjing. Kalau tadi nanti gantian si Tohir lah yang ngerasain lah ya. Emang? Oh iya udah, jelasin nanti ya. Iya, nanti jelasin aja. Oke. Pokoknya horor lah gantian lo. Oke guys, jadi apa? Oh, Pokoknya- tangan saya ternyata. Oke guys, jadi habis ini adalah giliran saya ya. Ya, gantian si Tohir. Saya nggak bakalan penakut kayak dia, kan? Kayak gitu. Ini Saya tantang kalian semua, boy. Punten A. ini gantian lo yang baca cerita ya. Bener banget. Hah. Ini gue kasih mic sama. Tangannya biasa aja dong. Ya udah nggak kuat. Iya. Santai aja mas. Ya, langsung gue tinggal. Nanti langsung telepon aja ya kalau Oh, siap. ada apa-apa, nggak apa-apa. Ada apa-apa nggak apa-apa gimana? Kamu sih? kuat. Ya kuat Kamu dong. bisa kayak bantu. Iya. Iya. Udah minum obat kuat jadi kuat. Oke, ini gantian si Tohir. Gue tinggal gantian. Gue tinggal makan gitu kan. Ya udah Berapa nyoba. Kalau bisa pulang ke rumah aja. Udah, Saya tinggal sendiri ya. juga mampu. Udah duluan ya. Iya, hati-hati ya. Oke, guys. Jadi ini sekarang giliran saya, ya kan? Saya buktikan saya tidak akan takut seperti Elpin, ya. Oke, jadi
saya akan bacakan satu berita horor yang lagi viral beneran viral. Ya kan? Suara apa tadi? Punten ah. Punten. Jadi salah satu cerita horor dari Babang Ojol, ya kan? Cerita horor driver ojol antarkan pelanggan wanita yang sudah meninggal 4 tahun lalu. Ya, kan? 4 tahun lalu. Bayangin teman-teman, 4 tahun. Gimana ceritanya? Oke, seperti ini ya. Jadi ini adalah salah satu cerita dari driver ojol yang ada di Bandung. Dia mengantarkan salah satu wanita ke Subang. Dan cerita singkat cerita, ternyata yang diantarkannya itu adalah wanita tak kasat mata. Ya kan? Ini ada. Aduh. Ini di sini merinding juga nih. Merinding disco, bro. Bentar, bro. Oke, kita lanjut. Aduh. Tak sedikit orang yang memperhatikan saya seperti keheranan. Karena kenapa nggak heran? Orang yang diboncengin aja seperti itu, nggak bisa lihat orang lain. Yang bisa lihat cuma driver ojolnya aja, ya kan? Dengan padahal lumayan ya kalau dipikir-pikir itu. Bandung ke Subang sekitar 400.000. Bayangin kan, 400.000. Terus di ceritanya Bang Ojol ini, ya dia padahal ngobrol, dia asik, mesti kayak bercanda, terus ya ngobrol biasa seperti customer, sama kayak oleh customer ya. Mulai angin sepoi-sepoi. Nah, kayak gitu. Kita lanjutin dulu ceritanya karena tadi ada gangguan bentar. Ceritanya itu sampai dia ditawarin, ya emang bener-bener nyata sih, sampai ditawarin seperti abang mau nggak kerja gini-gini dan sebagainya. Dan aduh, panas juga bro di sini bro. Aduh, bentar ya, bentar dulu, kalem. Aduh. Jadi abang ojolnya itu sampai ditawarin, ya kan? Ternyata wanita itu adalah dulunya 4 tahun yang lalu itu salah satu kru dari jurnal Risa, tahu sendiri kan? Itu. Jadi ditawarin, bang mau nggak jadi? Berat. Jadi ditawarin menjadi kru, ya kan, satu harinya dapat bayaran sekian lah, seperti itu. Nah terus panjang lebar singkat waktu udah nyampe nih, abang ojolnya itu nganterin di salah satu gang, nggak sumpah di sini panas banget, nggak bohong, serius, padahal tempatnya terbuka. Assalamualaikum lah ya, bismillahirrahmanirrahim, nggak diganggu lah ya. Padahal saya tadi nantang ya, tapi nggak, ya pokoknya jangan terlalu nantang lah. Bentar. Jadi udah dianterin, udah nyampe di salah satu gang, katanya bentar ya bang, mau ngambil uang dulu. Nah udah nunggu lama, abangnya akhirnya masuk ke gang itu. Ternyata di sana yang didapati, aduh berat banget. Aduh bentar men. Yang didapati adalah rumah kosong, kumuh, dan berserakan. Pokoknya nggak, udah rumah-rumah terbengkalai kayak gitulah. Astagfirullahaladzim. Enggak, ini bentar men. Aduh.
kita lanjut ceritanya. Sorry, emang bener-bener bukan gimana ya, tadi kayak ada sekelebatan, ketangkap kamera apa enggak saya nggak tahu, jadi dilanjut lagi. Nah akhirnya kayak abang ojolnya itu ya udah kayak, terus karena jalan Subang balik ke Bandung itu jauh, jadinya kan istirahat dulu nih ke camp, kayak nyamperin camp di salah satu camp. Waduh, udah mulai nggak tenang gue. Udah lah, jadi salah satu camp, udah camp ojol juga, untungnya baik lah, ada orang-orang baik yang mau. Nah besoknya di kemudian hari abang-abang ojol itu ngebantuin abang ojol yang dari Bandung itu, dan akhirnya ketemu. Sumpah guys, tadi tas gue bolong ternyata. Aduh, ada kayak orang jalan. Aduh, suara gue udah mulai serak nih. Nggak tahu ini siapa, ya, pokoknya beda. Jadi suara gue serak. Jadi ya ketemulah, gitulah. Pokoknya intinya gini. Yang dianterin abang ojol itu ternyata udah meninggal 4 tahun yang lalu, dan kayak udah ketemu keluarganya, kayak udah ya udah bang, ikhlaskan aja, dan kayak ya udah emang udah nggak ada dan sebagainya. Sumpah serius ini nggak tenang banget, sumpah ini gue, aduh saya berkeringat kayak di sauna, tempatnya panas sekali. Mohon maaf kalau ceritanya nggak jelas, pokoknya dari intinya itu tadi yang saya omongin. Dan cerita kedua ini dari pribadi saya sendiri, jadi seperti ini. Waktu itu malam Selasa Kliwon, jam berapa ya, sekitar mau jam 12-an. Saya itu sama teman-teman saya itu nongkrong di satu kafe, dan kafenya itu temanya kayak hutan-hutan gitu, flores lah pokoknya. Terus saya itu ngeliat satu kejanggalan di kafe tersebut. Karena apa? Ya di situ tuh nongkrong maksudnya banyak orang juga. Tapi ada di ya deket lah, sekitar berapa meter itu, di tempat duduk saya sama teman-teman saya itu ada satu orang nih mencurigakan, beneran serius. Jadi kalau misal saya duduk di sini, nah orangnya tuh duduk di sana, nah sebelah sana. Terus orangnya tuh diemnya tuh gede. Ya kayak gitulah pokoknya, sosok cowok misterius, dan rambutnya tuh acak-acakan. Kalau ngeliat bajunya itu ya nggak tahu kayak gimana sih, diberantakan gitu, nggak jelas soalnya mukanya. Terus saya tanya sama teman saya, men di sana ada orang nongkrong tapi kenapa sendirian ya, ngeliat nggak sih di sebelah sana gitu? Apaan, orang di situ kosong, serius gitu. Wah gue udah mulai merinding men, beneran serius, kayak masa sih ada orang di sana? Ada beneran, gue bilang gitu, ada di sana mas lihat aja tuh, badannya gede. Nggak ada men, serius. Nah pas gue penasaran ini dong, gue pasti kayak ya udahlah, gue berusaha untuk nyamperin gitu kan. Pas saya samperin dan ekspresi mukanya itu, aduh, kalian gak bisa bayangin. Dia cuma diem, nunduk, gak jelas. Waduh. Dan pokoknya sedih banget. Mukanya itu kayak acak-acakan, terus di sininya itu berlumuran darah. Nah, pas saking keponya saya,
Saya panggil, Mas, Mas, Mas. Dia malah nggak jawab, diem aja. Terus teman saya manggil, Erick Thohir, ngapain di situ? Orang nggak ada orang. Ini ada orang gitu. Wah udah gila lu ya gitu. Waduh. Ya udah dong langsung. Wah gue gemeteran di situ, merinding, nggak tahu. Pas udah nengok balik lagi habis dipanggil temen, orang itu hilang tanpa saya sadari. Nggak kebayang kan? Aduh, merinding men di sini lagi. Ada suara apa tadi kayak pecut gitu. Udahlah, segitu aja cerita dari saya. Nah, ini ada Mungkin gantian. kalau kalian ngerasain Thohir sendiri ya yang pasti ngasih berita-berita itu kan. horornya minta ampun. Beneran, Nah, serius. aku nungguin di sini aja biar Saya udah Thohir selesai ngerasain dan- yang aku rasain tadi di sana. Jadi Kak. saatnya saya Gua pegel banget lah telepon saya di sana. sama Elpin ya. Saya membuktikan nih. Saya telepon dulu nih. Ntar ya. Anjay, mah udah getar dulu. Lu. Pin. Halo? Udah selesai nih. Apaan? Iya. Udah dong. Saiki? Ya. Nggak penakut dong kayak kamu ya kan. Halo, jadi santai, Tadi wani. saya tantangin semua pokoknya. Iya. Udahlah kamu Sik, kesini sik. lah. Ya, aku tak rono. Ya kan. Oke, kita tunggu bentar. Katanya dia lagi itu cari harta karun. Biarin aja. Gak apa-apa, kita diem-diem baik di sini. Kayak menanti kepastian dari dia gitu loh. Padahal dia tuh cowok bukan cewek gitu loh. Nungguinnya lama banget, ya kan? Wah, udah datang. Bro. Rene dis. Suwen nih, anak si putih, bajin dulu. Spiderman, waduh. Gimana nih ya? Saya tuh Bebe. ya tadi apa namanya? Ada beberapa gangguan, tapi saya tuh nggak cupu kayak kamu. Ya kan? Wah, nanti tanya aja ya sama penonton ya, bisa di komen ya. Siapa yang paling cupu di sini? Jadi gini. Gimana? Sik, baby. Apa? Suaranya dinaikin. Oh, iya. Jadi gimana iya. tadi? Gimana? Jadi tuh gimana ya? Kalau aku ngerasain yang bener-bener tadi aku rasain ya. Jadi tuh percaya nggak percaya ya, pas aku rekaman di sini sendirian itu kayak ada ngedirect. Kayak ada yang gimana sih? kayak ada yang jadi sutradaranya gitu loh, kayak ada yang ngawasin, kayak kamu ditunjukin terus gitu. Jadi kamu kayak diliatin sama seseorang gitu. yang di sana. Padahal di sini kita cuma berdua. Nah, Sepi. gitu. Ya kan? Kita Nah, cuma itu kan berdua jadi dan tadi kamu saya tinggal Iya. di jauh. Ya kan? Jadi kayak udah siap rekaman, udah mau ceritain, bacain berita, kok kayak ada yang cut, berhenti dia. Cut. Potong rambut kali. Tapi Cut, dia cut. ngasih taunya sambil gini. Wah, gini. Nah, Kayak nakutin gak sih? Didi Petet ya. ya, kayak tinggal kuat kan, lari. Lari ya. Jangan Cupu dimasukin sekali ya. kamu. Jangan dimasukin apa? Jangan dimasukin di itu Ya di enggak YouTube-nya. dong, enggak apa-apa dong. Itu ekspresi kamu sangat bagus sekali ya. Pokoknya buat teman-teman ya jangan lupa komen lah pokoknya. Gimana? Siapa yang paling penakut di sini? Udah. Nah, itu kan dari kamu ya tadi ya. Nah, Kalau dari kamu saya, sendiri saya itu kayak ada lihat macan lewat gitu tadi. macan apa nih? Macan ini biskuat. Ini macan. Enggak, jadi ini belum juga cerita udah nih. Jadi saya itu diganggu. Tadinya ada Ya. suara nih. Nah, kan? Ya gimana? Ada suara kayak kotak. Itu jual sate itu. Bukan jual sate. Jadi kayak tahu nggak sih kayak orang jalan tapi kuda kayak kuda kotak gitu. Kotak. Itu kian santang itu yang lihat. Jangan santai. Iya. Iya. Jadi terus yang kedua gangguannya itu dari kayak suara angin. Tapi jadi anginnya itu dari belakang sana sampai ke depan sini. Nggak tahu itu. Itu angin apa itu? Angin muson barat apa muson timur apa Angin ribut? puting beliung itu? Angin puting tapi putingnya kenyal. Iya. Kenyal yang Iya gini. jorok banget. Ini kita pulang perotnya ya. Aduh, ini misal nanti kalau kita keluar gerbang udah langsung kita naik motornya sambil gini-gini. Gini-gini ya. Kasih dong. Ah, gitu. Ini kayak mohon maaf gitu ya. yang Maaf. ya. Enggak Jadi- bermaksud ejek beneran. Enggak. Cuma tadi kalau pas aku yang itu ya, bener-bener kayak ada yang lemparin. Oh, gitu. aduh, lemparin Anjing ya. gak sih? Enggak, ini takjil. Lempar takjil atau Enggak, nasi ini bungkus kalau gitu. biasanya kok di dalam kan lempar-lempar stiker. Enggak, ini lempar barang-barang yang ada. Batu, Iya, bener. buah.
Ya udah itu adalah kalau kisah. Pokoknya kita Eh, berdua tadi setelah uji nyali baca ya. berita dan sebagainya seperti tadi banyak gangguan emang terbukti ya kata orang-orang di sini Ya. kanker dan sebagainya. Filosofi di sini ya banyak banget sih emang kalau mistisnya ya sampai merinding ya. Iya. Udah angin ya. Anginnya bawalah. Kayak gini ya, Titanic. Iya ada cek. Bukan. Oh salah. Titanic. Ya, Titanicnya gimana? Malah nyanyi kita malah konser. Nih, Iya. oh ini bahas nyanyi, mending kita gini aja ngelanjutin. Kita review aja lagunya Oh. Lingsir Wengi sama KKI. Kenapa gitu? Lah. Kan ini ya, ini saya bahas sedikit nih. Secara apa namanya? Secara ada apa sih? Nggak apa. Secara apa namanya? Secara sejarah ya. Padahal yang paling angker itu lagunya Lingsir Wengi harusnya. Tapi salah pengertian. Itu ketika udah dibawain di Kuntilanak 3. Iya, jadi Jadinya dulu itu ada filosofi dikit lah ya. Jadi lagu Lingsir Wengi itu sebenarnya lagu Nina Bobo yang dinyanyiin oleh ibunda Pangeran Diponegoro dan itu dan kayak menyebarkan ya, ajaran-ajaran seperti itu. Tapi kalau saya nggak tahu tuh horornya kayak gitu di mana. loh, kamu nggak tahu? Nggak tahu. Anabelnya di situ loh. Wah, Anabelnya. Iya, ada Yang mana? Anabelnya. Yang makan pentol bukan? Yang kayaknya rasanya ada telur-telurnya. Iya. Bukan. Nah, Gimana jadi kan nih? ini sama Langsung aja review aja sisi nih. horornya nih ya. Heeh. Ya, coba di review aja. Kamu yang review Lingsir Wengi ya. Oh ya bener banget berarti. Aku yang KKI, caranya gitu. kayak tadi lagi guys, kita akan ngelakuin lagi sendiri-sendiri ya kan, sendiri lagi lagu siapa pak? Nggak tahu. Aku lagunya yang kangen band gitu. Oh ST12. namanya bapak terlalu melu pada dini. Iya. Pada dini Sering apa nggak pada Risa? Udah, langsung aja Oh, review udah langsung ya. aja langsung ya berarti saya Daripada Lingsir Wengi, aku takut bapak di sini, aku KKI KKI aja. bukan superstar. KKI bukan superstar. KKI ya. bukan boneka. Ya, udah gitu aja. Daripada nanti aku ketakutan lagi, lari-lari, mending Oh, kita review aja berarti- langsung berdua, gitu Oh, aja. Wah berarti bapak nggak berani nih. Ya, Gimana soalnya sih? dari angin yang ada di sini itu berarti- tidak mendukung. Aduh, padahal saya pengennya satu persatu teman-teman. Mohon maaf. Jadi teman saya ini nggak berani. Cupu Ya. si Elpin memang cupu. Jadi Enggak dicap cukup sih, aja. lebih ke fobia. Fobia apa? Fobia yang nggak ada bentuknya. Itu fobia. Iya. Nggak ada yang namanya takut. Nggak ada takut. Oh, nggak ada takut ya Pak. Ya, Fobia doang gua. Ya udah lah pokoknya. Langsung aja di review. Review. Kamu ya. yang Lingsir Wengi, aku yang KKI bukan boneka. Bukan boneka. Bener banget, ya kan? Kita mulai lagu pertama. Ya, langsung aja Udah dimulai yakin? nih. Udah kuat? Udah kuat? Insya Nah, kalau Allah. belum kuat saya beliin obat nih. Obat kuat. Iya. Oke, teman-teman Oke. saksikan. Gimana ada temennya aku berani. Oh, berani Yo, ya bener berani. Oke, siap. Nanti kalau nggak kuat 1, tolong 2, ya. 3 Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya bumi gonjang-ganjing ya kan. Bismillah. Udah ngetok pintunya coba. Lagu ini di Bentar. dengerin guys kan. Anjay. Openingnya. Lingsir wengi sliramu tumake sirmu ojo tangi nggonmu guling Ya, yang nonton jangan dikosongin pikirannya ya. Udah, gua mulai istighfar aja. Benar. Dengerin dulu ya, dengerin dulu. Jeng setan kang tak utusi Dadyo separa Di sini awalnya langsung panas, bro. Anjay. Kalau kalian nggak percaya cobain aja di rumah kalian masing-masing. Sliramu tumake sirmu Anjing. Jangan deket-deket. Apa ini?
Nggak, lebih ke itu aja. Bentar. Ada suara. Out normal kita, out normal. Normal, lu nggak Ya. normal. Kan dulu kan depet-depetan kan, gini aja. Cintakan kau yang tak utusi. Ini kepala gue pusing sumpah sini berat. Radio Separa. Bojolan ayu. Anjay. Udah langsung di skip aja lah ya. Udah. Oke, lanjut aja review ke Keke ternyata boneka Annabelle. Oh, salah. Bukan Pak. Yang bener? Hah? Yang bener apa? Kiki ialah jenglot. Ih, Iya. Jangan. Bukan, dia bukan jenglot. Lebih ke boneka mampang. Iya bener gini. Ya, dong. Ya, oke, kita dengarkan lagu selanjutnya karena tadi ya gangguannya kita jelasin nanti. Ya. Pokoknya apakah ini akan lebih banyak gangguan dari makhluk-makhluk KGI? Makhluk KGI. Iya, makhluk KGI lain. dan sejenisnya gitu. Oke, lanjut. Maaf Mbak Gigi ya kan jangan Iya. makan mentol terus kepleset. Kita lanjut aja ya. Nggak apa. Lagu kedua. Oke. Ini lebih cocok kalau ada boneka mampang. Backsoundnya kayak gini. Oke. Kita gantian review yang KKI bukan boneka. Ini nggak bakal ada yang horor-horor gitu. Santai. Apaan, Mbak? Gak ada horornya kan ini? Anjay. Horor dari mana? Enggak horor dari mana? Anjay. Gini aja ya. Gak apa. Kayaknya emang nggak suka deh. Anjing. Kayaknya emang lebih nggak suka deh. Jadi mungkin Gimana nih? Kalau kita dilanjutin nanti jenglotnya keluar beneran gimana? lebih baik gini aja. Ini kan udah nggak Nggak apa-apa kondusif ya. Anjing. Udah, ini kan udah nggak kondusif nih. Ya tapi Eh, emang beneran. Kalian rasain sendiri pokoknya auranya itu lebih mistis daripada Lingsir Wengi, teman-teman. Jadi Bisa jadi. gimana ya? Ya emang lagunya bahagia, nadanya enak ya. Cuman Bentar, Pak. gara-gara lagu yang pertama, yang kedua jadi tambah horor. Iya, tambah ngamuk ya nanya. Ya mending. Karena ini rokoknya jangan dibuang sembarangan nih, nanti dimarahin sama yang punya. Tapi kalau dilihatin mukanya emang mirip ya, Pak ya? Iya, jadi kamu tahu kan yang Annabelle yang ditinggal di kursi yang itu di meja yang lemari? Oh iya, Kan bener. buka terus langsung Annabelle gitu. Ya lebih mirip kayak gitu. Ya, gitu. Bentar, Pak, tapi dengerin dulu. Sampai refnya lagi ya. Ini bukan Annabelle. Tapi dia lebih mirip sih. Kayak lebih udah. Udah mending. Enggak, Udah. jadi gini. Gini aja, mending kita langsung aja di review gimana lebih horor yang mana. Menurut lo lebih horor yang mana? Tapi kayak gini, ketika tadi ya, berarti ini udah penjelasannya. Jadi ketika tadi udah setel ya kan. Nah, kita nyetel nyalain lagunya. Lingsir Wengi tadi yang pertama ya. Ya. Itu Masih cuman angin-angin doang. Angin. terus angin. Cuman kayak terus anginnya gangguan panas. gitar. Anginnya panas. Iya, tapi banyak angin nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau ini dia apakah dia pawang angin? Soalnya anginnya langsung berhenti. Ini Anginnya ada berhenti, langsung ada yang gangguan banyak sekali. nggak tahu Lontar-lontar. ini emang masih musim gua Lah. masih musim Kan? gua jatuh apa emang ada kelelawar anjing. Makanya itu yang kedua. Weh. Ya lagunya Keke bukan boneka itu ternyata lebih angker Ya, guys. mungkin dia Tapi ini bukan ngomong-ngomongin ya, bukan ya. Wih, eh apa itu? nggak tahu kok kayak gimana. Tapi beneran tadi pas gua mau OTW ini di sini beneran, emang udah parah lah. udah nggak kondusif Ah, ya. Mending kita langsung udah kan hasil reviewnya emang parah sih, gila. Pokoknya kayak yang gitulah. KKI. Jadi ya kalian Gila. bisa menilai Hmm.
dan kalian bisa mengutarakan apa yang kalian lihat mungkin tadi setelah pas Elvin atau saya. Jadi kalian bisa komen-komen di bawah, kalian bisa terus ya gimana sih, apa sebenarnya ada nggak sih makhluk seperti itu? Nah, nanti misal Beneran nggak kalau sih? kita pas editing ternyata ada yang lewat ya. Kalau nggak kalian lihat ya, bisa di apa di itu di DM kita di Instagram kita ya kan, Parlemen Komedi Stress, dan bisa langsung di komen aja di bawah ya kan, di kolom komentar yang di YouTube channel kita Parlemen Komedi Stress. Pokoknya untuk kalian semua terima kasih yang udah nonton, terima kasih, jangan lupa di like, komen dan subscribe juga dan share dan Ya, nyalakan notifikasinya. tombol notifikasi di lonceng pokoknya. dari lonceng itu kalian bakal tahu yang lebih horor dari inilah. Iya, Insya jadi Allah kalau akunya kuat. Kalau nggak kuat ya di next konten kita akan membawain yang lebih seru, pokoknya yang Iya. bikin Elvin lebih bergidik, bikin bulu kuduknya bisa dipomet pokoknya lah ya. Jadi yang berdiri itu gara-gara Gatsby kuning jadi pakai pomade itu yang ada di Mr. Cut nih. Ya udah. Oke gini ya, nanti kalau misal di video kita ada yang kayak syung lewat itu kalian kasih tahu aja di menit berapa. Ya. Kalian kasih tahu, nanti bakal ada giveaway Ya, buat karena- kalian yang bisa nebak, yang bisa nemuin lah itu. Nemuin itu ya. Ya semoga aja ketemu sih ya. Karena netizen mah benar seperti itu. Soalnya emang Netizen kita mah lihat seperti iya, itu, ya kita kan? di sini emang mau nyari yang kayak gituan. Jadi Apa? anjing. Samrin. Enggak mau. Ayo balik.